Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan tetap sehat, walaupun tetap di rumah, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi eksponen dan logaritma. Tapi sebelum melanjutkan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bentuk akar. Karena di dalam eksponen ada perpangkatan pecahan, sehingga di dalam prosesnya terkadang menemukan bentuk-bentuk akar. Jadi yang dimaksud dengan bentuk akar di sini adalah, bentuk akar yang di sini saya ambil contoh misalkan begini, akar 2. Nah, yang pertama ada tanda akar, lalu di dalamnya bukan bentuk bilangan kuadrat, bentuk kuadrat ya. Artinya kalau seandainya akar 4 ada tanda akar, tapi 4 adalah bentuk kuadrat. Artinya bilangan kuadrat. Kenapa? Karena 4 itu berasal dari 2 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 2. Jadi bukan bentuk akar. Jadi ini bukan bentuk akar. Gitu ya. Jadi yang mana kalau gitu? Akar 3 ya kan? Akar 5, akar 6, akar 7, dan seterusnya. Yang jelas dia bukan bilangan kuadrat. Atau bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Begitupun kalau misalkan akar pangkat 3 dari 2. Ini bentuk akar, tapi ini bukan bentuk pangkat 3. Artinya contoh misalkan akar pangkat 3 dari 8. Nah ini bukan, karena 8 bisa dinyatakan dalam 2 pangkat 3. Sehingga nilainya 2. Jadi ini bukan bentuk akar. Pangkat 3 tentunya ya. Oke, tapi kita akan batasi pembicaraan kita dalam bentuk akar kuadrat ya. Jadi bukan bentuk akar yang lebih luas. Nah, dalam bentuk akar ini di SMP mungkin kalian pernah dipelajari tentang operasi-operasi bentuk akar. Nah, apa yang sering dilakukan? Jadi kalau misalkan penjumlahan itu biasanya identik atau senafas atau memiliki sifat yang sama dengan pengurangan. Jadi misalkan akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Nah ini berarti bisa dilakukan. Jadi 1, 2, 4 berarti 7 akar 2. Tetapi kalau seandainya akar 2 ditambah akar 3, nah ini tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ini beda. Tetapi kalau seandainya misalkan akar 2 tambah akar 8, akar 32. Nah ini beda, tapi 8 bisa dinyatakan dalam bentuk akar 2. Yaitu 2 akar 2, 32 itu 4 akar 2. Nah jadi sama nilainya adalah 7 akar 2. Gitu ya. Nah ini
yang membedakan antara bentuk akar beda tetapi bisa dinyatakan dalam bentuk akar 2. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian. Misalkan perkalian aja ya. Perkalian biasanya identik sifatnya dengan pembagian. Saya nyatakan dalam satu sifat aja. Jadi misalkan akar 2 kali akar 3. Nah ini bentuk akar, ini bentuk akar. Jadi akar 6. Ya bisa dikalikan. Dari mana menjadi akar 6? Karena akar 2 kali akar 3 itu identik dengan akar 2 kali 3. Jadi akar 6. Nah ini masih kategorinya bentuk akar. Tapi kalau akar 2 kali akar 2 hasilnya akar 4. Nah ini sama nih. Jadi hasilnya tidak lagi bentuk akar. Tapi boleh ya. Nah, boleh melakukan akar 2 kali akar 2. Nah jadi kalau misalkan dia berbeda nilainya bisa jadi dia bukan bisa jadi adalah tetap bentuk akar. Tapi kalau yang sama itu menjadi bukan bentuk akar. Nah kemudian begitupun pembagian. Akar 8 dibagi akar 2 beda nih. Tapi akar 8 dengan akar 2 bisa disederhanakan jadi akar 4. Nah akar 4 kan 2. Nah, sehingga dia nilainya jadi bukan lagi bentuk akar. Gitu ya. Nah ini bisa diubah. Tapi kalau seandainya akar 6 dibagi akar 3. Nah jadi akar 6/3. Jadi akar 2. Beda. Tapi hasilnya tetap bentuk akar. Gitu ya. Nah intinya bahwa penjumlahan bisa dilakukan apabila sesama nilai akarnya sama. Maka bisa dilakukan penjumlahan. Kalau berbeda ya tidak bisa dilakukan. Ya seperti itulah hasilnya. Lalu yang kedua perkalian. Perkalian kalau berbeda bentuk akarnya bisa jadi dia bentuk akar. Bisa jadi dia bukan bentuk akar kalau seandainya ada keterkaitan. Contoh misal yang bukan ya. Jadi contohnya akar 8 kali akar 2 kan beda nih. Beda-beda tapi sama-sama bentuk akar. Akar 8 itu kan bentuk akar. Tapi ini bisa menjadi hasilnya jadi bukan bentuk akar. 16 jadi 4. Nah jadi hal-hal yang begini harus kalian pahami. Dalam perkalian artinya secara umum bahwa bentuk perkalian itu yang dimaksudnya adalah jadi secara umum kita mau mengatakan bahwa kalau akar A dikali akar B sama saja dengan akar AB. Lalu yang kedua, kalau misalkan akar A dibagi akar B itu sama saja dengan akar A per B. Dengan catatan tentunya B tidak boleh 0 gitu ya. Gitu ya. Nah ini sifat-sifat. Nah di SMP kalian sudah dikenalkan tentang merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Atau menyederhanakan bentuk akar. Itu di SMP sudah. Nah misalkan menyederhanakan atau mengubah aja dulu. Mengubah bentuk akar. Nah mengubah bentuk akar yang dimaksud adalah misalkan seperti yang tadi. Akar 8 itu sama saja dengan 4 kali 2. Berarti akar 4 kali akar 2 berdasarkan sifat perkalian. Akar 4 sendiri adalah bukan bentuk akar 2. Jadi akar 8 itu identik dengan 2 akar 2. Ya. Contoh lainnya misalkan akar 32 tadi. Akar 32 itu akar 16 kali 2 menjadi akar 16 kali akar 2 menjadi 4 akar 2. Tetap bentuk akar. Gitu ya? Dan seterusnya.
Nah, lalu yang kedua adalah merasionalkan. Jadi misalkan seperakar 2. Seperakar 2 maka akan berubah tadi bahwa kalau bentuk akarnya sama, ini sama, maka hasilnya bukan lagi bentuk akar. Jadi akar 2 kali akar 2 ya kan? Itu adalah akar 4. Akar 4 berarti 2 ya. Nah, jadi hasilnya 2. Jadi dengan demikian kalian bisa langsung. Jadi kalau gitu seperakar 2 itu identik dengan setengah akar 2. Nah, itu cara langsung. Nah, ini merasionalkan. Sehingga kalau ada bentuk seperakar 3, oh berarti ini sepertiga akar 3. Gitu ya. Seperakar 5, oh berarti ini seperlima akar 5 dan seterusnya. Gitu ya. Lalu misalkan seperdelapan. Seperdelapan gimana? Seperdelapan akar 8 boleh. Kamu tuliskan seperdelapan akar 8. Tapi kan akar 8 bisa diubah menjadi akar 4 kali 2. Akar 4 sendiri 2/8 akar 2. Jadi seperempat akar 2. Oh, kelamaan kalau gitu. Nah, kalau gitu berarti kata kuncinya adalah bagaimana mengubah ini menjadi bukan bentuk akar. Jadi bentuk akar diubah. Jadi akar 8 itu biar jadi bukan bentuk akar maka dikalikannya cukup kali akar 2 akar 2. Jadi akar 2 per akar 16 gitu kan. Maka hasilnya ada akar 2 per 4. Jadi tidak mesti dibuat. Boleh seperti ini. Boleh juga seperti ini ya. Jadi dikalikan dengan hasil yang bentuk akar. Itu namanya merasionalkan bentuk akar yang demikian, yang tunggal. Lalu kalian juga bisa juga misalkan kalau dia tidak tunggal misalkan. Ini gimana? Nah, di SMP juga sudah diajarkan. Berarti kalinya tentu kalau ingin mengubah bukan bentuk akar adalah. Nah, jadi tentu ini namanya berarti dikalikan dengan bentuk sekawan. Jadi ini harus ini punya sekawan ini. Apa itu sekawannya? Nah, sekawan itu berarti sebuah bilangan yang tadinya bentuk akar campuran dengan operasi penjumlahan atau pengurangan itu menjadi bukan lagi bentuk akar. Jadi kalau seandainya akar 2 min 1 itu sekawannya dengan akar 2 plus 1. Kenapa? Nah, karena pada saat akar 2 min 1 itu kalian kalikan dengan akar 2 plus 1, maka hasil yang didapat adalah depan kali depan itu akar 4. Langsung ya. Depan kali belakang itu akar 2. Belakang kali depan itu min akar 2. Belakang kali belakang itu adalah 1. Akar 4 adalah 2. Ini habis berarti ya. Plus 1. Ini min ya. Min 1. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, dengan demikian, maka secara umum kalian bisa mengatakan secara umum bahwa A min B kali A plus B itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga maka kalau misalkan akar A min B katakanlah itu sekawannya berarti akar A plus B. Jadi hasilnya adalah A min B kuadrat. Kalau misalkan akar A plus akar B, sekawannya ya berarti akar A min akar B. Jadi A min B dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk
sekawan. Gitu ya. Nah, sehingga pada saat ada masalah merasionalkan penyebut bentuk akar, nah maka yang kalian lakukan berarti kalikan sekawan. Jadi 1/2 min 1 berarti kalikan dengan sekawannya akar 2 plus 1. Karena di bawah kali akar 2 plus 1 maka atas pun kali akar 2 plus 1. Nah yang bawah udah jelas. Jadi 2 min 1. Atas berarti akar 2 plus 1. Sehingga bentuk lainnya adalah akar 2 plus 1. Gitu ya. Nah ini contohnya. Kemudian begitupun bentuk-bentuk yang lain ya. Bentuk-bentuk yang lain. Lalu ada juga bentuk akar yang lain. Dari penjabaran bentuk kuadrat. Misalkan gini. Tadi saya katakan bahwa A plus B kuadrat itu penjabarannya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Itu secara umum di SMP sudah diajarkan ya. Lalu kalau gitu, kalaulah A itu adalah akar P, B itu adalah akar Q, dijabarkan berarti akar P kuadrat gitu ya, plus 2 akar P kali akar Q plus akar Q kuadrat. Nah, kalau akar P kuadrat itu artinya akar P kali akar P berarti P. Akar P kali akar Q berarti 2 akar PQ dan akar Q kuadrat berarti Q. Nah, sehingga kalian bisa menyatakan bentuk umum dari ini bisa dituliskan nih. P plus Q ditambah 2 akar P plus Q. Nah, ini adalah akar P plus akar Q kuadrat. Maka akar P plus Q saja itu sama dengan plus minus akar gitu ya. P plus Q ditambah 2 akar PQ. Nah, karena ini adalah positif, maka yang kalian pakai adalah akar P plus akar Q adalah akar P plus Q plus 2 akar PQ saja positif. Karena nilai akar sebuah bilangan itu positif. Berarti kalau gitu berlaku dong untuk yang yang negatif juga sama. Jadi kalau negatif berarti ini juga negatif penjabarannya. Kalau ini negatif, ya ini juga negatif. Gitu ya. Sorry, yang ini yang negatif. Ini tidak. Ya, ini positif. Gitu ya. Nah, begitupun berlaku untuk yang ini. Jadi kalau dia negatif, ini berarti negatif. Gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih rinci untuk merasionalkan penyebut bentuk akar dan mengubah bentuk akar ke bentuk akar yang lain. Oke, saya kira itu secara teoritisnya. Nanti kita akan lanjutkan ke beberapa contoh kasus untuk beberapa soal bentuk-bentuk akar. Tonton terus video ini ya, jangan sampai dilewatkan sehingga kalian bisa terbantu untuk bisa belajar mandiri. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.